Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di channel Terasoka bersama dengan saya Dian Prastianenggrum. Hari ini kita sedang berada di Vanica Residence Sumarekon Crown Gading. Bagi Anda yang berada di kawasan Kelapa Gading, untuk menuju ke sini hanya membutuhkan waktu 15 menit via tol. Ini adalah klaster terbaru memiliki dua ukuran, yaitu 7x13 dan 9x13. Masing-masing ukuran memiliki dua tipe, yaitu 2 lantai dan 3 lantai. Nah, sekarang kita akan bahas yang tipe 3 lantai berukuran dimensi tanah 9x13 meter persegi. Untuk luas tanahnya 191 meter persegi. Posisinya ada di hook. Ada kelebihan tanah kurang lebih sekitar 2 meter di samping rumah. Nah, pada bagian fasadnya seperti ini, terdapat 2 balkon di lantai 2 dan di lantai 3. Nanti kita lihat detailnya seperti apa ya. Ini kalian sudah mendapatkan carport untuk kapasitas 2 mobil include dengan kanopi. Nah, di sini terdapat area pintu yang bisa dibuka. Ini menuju ke area bagian servis. Terdapat kamar ART dan kamar mandi untuk ART serta dapur basah. Nanti detailnya kita lihat dari dalam ya. Sekarang kita menuju ke pintu utama. Untuk bagian pintu utamanya sudah dilengkapi dengan kunci digital merek dari Dexon. Kalian bisa menggunakan PIN, fingerprint, atau pakai kartu. Material pintu utamanya menggunakan material kayu solid yang dicat dengan warna coklat tua. Yuk kita masuk. Selamat datang di rumah kalian. Di area lantai 1 ini terdapat beberapa bagian, diantaranya adalah living room, dapur dan ruang makan, dan area taman yang ada di bagian belakang. Sekarang kita mau bahas yang bagian living roomnya dulu ya. Nah, di area sini kalian bisa meletakkan sofa, kursi, dan meja. Untuk sofanya bisa berkapasitas 2-3 orang. Kemudian di bagian depannya ini kalian bisa meletakkan televisi dan tatakan-tatakan untuk tempat hiasan. Nah, di bagian dinding bagian depannya ini dibuat full dengan kaca bening, jadi cahaya matahari ini bisa masuk ke dalam rumah dengan sangat baik. Nah, sekarang kita ke bagian area belakang rumahnya. Karena ini adalah rumah contoh, jadi kondisinya sudah opsional ya. Nanti kalian di bagian sebelah sini ini ada sekat temboknya. Jadi tempat saya berdiri ini adalah area taman yang ada di belakang rumah. Jadi ini opsional ya. Nanti kalian mendapatkannya hanya taman kosong. Kalian bisa desain dan tata ulang kembali seperti keadaan yang ada di rumah contoh ini. Kemudian di bagian lantai 1 ini juga terdapat area makan yang bisa berkapasitas 6 orang dewasa plus dengan area dapur kering. Untuk dapur keringnya ini bisa berbentuk L. Nanti kalian sudah mendapatkan sink dan kalian nanti bisa menambahkan kitchen set dan peralatan-peralatan dapur sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di samping saya ini terdapat pintu untuk menuju ke area dapur kotor, kamar ART, dan kamar mandi ART. Sekarang kita mau lihat ke area kamar tamu yang ada di lantai 1. Kamar ini berukuran kurang lebih 4x3 meter persegi. Kalian bisa menata kamar ini dengan ranjang ukuran queen, kemudian lemari pakaian, meja dan kursi untuk area rias, dan kamar ini juga sudah dilengkapi dengan area kamar mandi yang di dalamnya kalian nanti sudah mendapatkan wastafel, shower, dan kloset duduk. Selain itu, area kamar tidur ini juga dilengkapi dengan jendela kaca yang menghadap ke area taman yang ada di belakang rumah. Untuk jendela kacanya itu bisa dibuka dan menggunakan kaca bening. Sekarang, aku mau ajak kalian untuk naik ke lantai 2. Yuk! Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 2. Di bagian lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur. Yuk kita lihat masing-masing. Nah, bagian pertama ini adalah area kamar mandi sharing. Di dalam kamar mandi ini, kalian juga sudah mendapatkan wastafel, shower, dan kloset duduk.
Saniternya menggunakan material dari Toto. Nah, di samping area kamar mandi ini terdapat kamar anak. Nanti kalian bisa menata dengan beberapa furniture, di antaranya adalah kasur berukuran queen, kemudian area lemari ini bisa 4 pintu, dan di belakang saya ini masih ada meja yang bisa digunakan untuk area belajar. Nah, kamar ini juga dilengkapi dengan jendela kaca yang berukuran sangat besar menghadap ke area carport yang ada di depan rumah. Sekarang kita mau lihat area kamar selanjutnya. Ada apa di kamar sebelah ini? Yuk kita lihat. Nah, ini adalah area kamar utama. Tentunya ukurannya lebih luas jika dibandingkan dengan kamar-kamar yang lain yang ada di rumah ini. Di bagian pertama, di sini juga terdapat area kamar mandi. Kalian sudah mendapatkan wastafel, shower, kloset duduk. Saniternya juga sama menggunakan merek dari Toto. Kemudian di depan area kamar mandi ini terdapat walk-in closet. Di sini kalian bisa menata dengan lemari pakaian yang cukup tinggi. Ini bisa maksimal kapasitas 5 pintu lemari, dan di bagian depannya ini kalian masih punya space untuk area berias. Sekarang kita lihat ke bagian area kamar tidurnya. Di bagian kamar tidurnya ini kalian bisa tata dengan ranjang berukuran king atau super king. Kemudian di bagian depannya ini kalian bisa tata juga dengan televisi. Nah, kamar ini juga punya jendela kaca dengan ukuran yang sangat besar menghadap ke area halaman yang ada di belakang rumah. Selain itu, kamar ini juga dilengkapi dengan balkon yang menghadap ke area depan rumah. Tapi mohon maaf ya, sayangnya pintu balkonnya ini dikunci, jadi saya nggak bisa menunjukkan ke area luarnya. Yuk, selanjutnya kita lihat ke area kamar anak yang kedua. Ini adalah area kamar anak yang kedua. Ukurannya lebih besar jika dibandingkan dengan kamar anak yang pertama. Di sini kalian bisa tata mungkin dengan ranjang berukuran queen, kemudian bisa dengan lemari 3-4 pintu, dan meja untuk belajar. Nah, selain itu, di area kamar anak yang kedua ini juga dilengkapi dengan pintu kaca yang berukuran besar. Di balik pintu kaca ini terdapat balkon dengan ukuran yang cukup besar. Kalian nanti bisa tata di area balkon ini dengan 2 kursi dan 1 meja. Untuk view dari balkon ini menghadap ke area taman yang ada di lantai 1. Sekarang aku mau ajak kalian untuk menuju ke lantai 3. Yuk! Nah, sekarang kita berada di lantai 3. Ini merupakan area favorit saya. Area attic room ini bisa kalian fungsikan untuk ruang hobi, bisa juga untuk area kerja. Kalau di rumah contoh ini difungsikan sebagai tempat untuk ruang kerja ya. Ini mungkin nanti sang pemiliknya adalah seorang desainer. Jadi ini ada mesin jahit, kemudian di bagian sebelah sana ini ada hasil-hasil karya dari si sang pemilik rumah. Selain itu, di area lantai 3 ini dilengkapi dengan area kamar mandi kering. Kalian sudah mendapatkan wastafel dan kloset duduk. Nggak ada showernya ya, karena nggak bisa mandi. Di samping saya ini terdapat pintu. Ini sebenarnya bisa menuju ke area rooftop yang ada di belakang rumah, tapi mohon maaf ya, pintunya dikunci, jadi saya nggak bisa nunjukin. Kurang lebih di bagian rooftopnya ini kalian bisa taruh sofa berbentuk L untuk kapasitas 4 orang, dan bisa taruh meja juga untuk nyantai di pagi atau sore hari. Selain itu, di bagian depan dari area attic room ini juga terdapat pintu kaca dengan ukuran cukup besar. Ini bisa digunakan sebagai akses keluar masuk menuju ke area balkon yang ada di depan rumah. Mohon maaf ya, sekali lagi pintunya dikunci, jadi saya nggak bisa ke area balkon yang ada di depan rumah. Gimana rumahnya? Bagus kan? Klaster Vanica Resident ini dipasarkan dengan harga mulai dari 1,9 miliar. Kalian mendapatkan berbagai fasilitas kemudahan cara bayar, diantaranya adalah cash bertahap sampai dengan 24 kali. Buat Anda yang berminat untuk survei kunjungan dan tanya-tanya, kalian bisa hubungi Dian di nomor yang ada di bawah ini, atau klik link di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bantu saya untuk terus bikin konten tentang properti dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen, dan follow juga akun sosial mediaku yang ada di sebelah sini. Saya selalu mendoakan buat kalian semua, terutama buat kalian yang sedang mencari rumah, semoga segera mendapatkan rumah idaman kalian. Tapi ingat ya, selalu kumpulkan harta dari jalan yang halal. Saya Dian Prastia Ningrum. Wassalamualaikum, see you.